Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma nusayyirul jibala wa taral arda barizah. Wa yawma tusayyarul jibalu wa taral arda barizah. Wa yawma nusayyirul jibala wa taral arda barizah wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Wa uridu ala rabbika shaffa. Laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Bal za'amtum allan naj'ala lakum maw'ida. Wa yawma nusayyirul jibala wa yawma tusayyarul jibalu. Wa turlan ilinga sira Muhammad, yauma tusayyaru ing dalem dinane den lumakokno pal jibalu pira-pira gunung. Nak kira kita kira Asim yauma nusayyiru ing dalem dinane nglakokno kita al jibala ing pira-pira gunung. Manane yuzabu tegese den ilang napa biha jibal anwajil ardi sangking muka bumi. Patasiru mongko dadi apa jibal dadi guraba aniku fatamurgana iku debu mumbatan kang berserakan. Wa fi qira'atin siji qira'at binun iklan nun wakas srilya ilan kasriya kat qira'at Yasin qira'at kita wa yauma nusayyirul jibala wa nasbil jibala lan nasofe lafat al jibala. Nah kira ayliane gini wae kados teng harokat wayu matus sayyarul jibalu. Wa tarola ningali sira al ardo ing bumi, mbok tingali barizatan ingkang transparan, ingkang terbuka. Yohirotan tegese ingkang jelas. Terbuka rata le ora ana iku alih ing atase arat apa seo napa perkara wae, min jabalen saking gunung walau wiri lan ora liyane jabal. Pun bumi trek. Wa hasyarna lan direng ingsun rumeng wong akeh mukminin tegese pira-pira mukmin wal kafirin pira-pira kafir. Kabeh tak giring falam nughoti mengko ora ninggal ingsun natruk tegese ora ninggal ingsun minggu saking wong akeh ahad wong suci. Kabeh kena. Wa uridu lan padha den sewakno sapa wong akeh ala rabbika ing atase pangeran sira Muhammad. Oleh den sewakno sofan hale baris-baris, hale berbaris halun. Mustafina tegese hale baris kabeh, mustafina tegese hale baris kabeh. Kulo umaten di saben-saben sak umat iku sofon iku sak baris-baris. Wa yuqalu lan den ucapno lagu mare wong akeh apa ngene laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Laqad ji'tumu teman-teman sowan sira kabeh nak ingsun Allah kama khalaqna kaya oleh gawe ingsun kumeng sira kabeh kita gawe awwala marratin ing kawitane kejadian. Kowe saiki sowan aku sama seperti pas kowe lahir, pas kowe awal kejadian. Manane furoda kale dhewean kabeh. Kufatan tur kale ora tandalan kabeh. Kufatan terkale ora sandalan kabeh, auratan terkale udo kabeh, terlanjang bulat kabeh. Hurlan tur urung sunat kabeh. Dereng khitanan kabeh. Hurlan tur urung sunat kabeh, urung khitanan kabeh. Iku lan den ucapno limung kiril badi kedhe wong sing ngingkari bas. Bal zamtum apa dawuh bal zamtum. Bal zamtum balik nyakini sira kabeh, to nyangka sira kabeh anu dene kelakuan. Kotean mukhafafatun den takfif minasaqilati sange anting tasdid anau tegese sak temene kelakuan ngene lan nasala ora bakal gawe sapa ingsun laku maring sira kabeh mau idan ing panggonan utawa mau idan ing janji anane baat ing keputusan anane baat elil basi tegese maring tangi sangka kubur wa wudi alan den salano alkitab kitab tulisan kitab bukul limriin tegese kitabe saben-saben awa-awaan yaminihi ing dalam tangan tengene minal mukminina ing boro-boro mukmin. Wa fi shimalihi lan ing dalem tangan kiwane wong minal kafirin ing boro-boro wong kafir. Kitab iku diserahno ning saben-saben wong. Nek wong mukmin ditebir nampa nganggo tangan tengen, nek wong kafir ditebir nampa nganggo tangan kiwa. Fatara mongko ningali sira Muhammad al-mujrimina. Alhamdulillah. Fatara mongko ningali sira Muhammad al-mujrimina ing boro-boro wong sing dosa. Ail kafirin adikse pira-pira wong kafir, mbok tingali musyrikin hale wong sing kuwatir kabeh, pucet kabeh. Oh isina tegese kuwatir kabeh mimma sanging apa wae, to mimma sanging isi kang ing dalam kitab. Wa yaqulunan padha ngucap sapa kufar indamu ayanatihim nalikane oleh nyatakno kufar to nyektenine kufar. Ma ing perkara iki kang ing dalam kitab minas sayyati sing pira-pira barang elek. Ya ale kana duh cilaka kita. Utaya iku litambihi krana tambe hal kata naduh perusahaan kita. Wa wa tidawa ya wale tanah iku masdarun iku masdar lapila kang ora ono ilmu mujud lalu kudu masdar min lambi sang lapati masdar. Mali hadal kitab mal teopon di hadal kitab iki kedue ikhlas kitab. Layu hadiru ora
ninggalno apa ikilah kitab. Kitab ini sangat komplit, tidak meninggalkan apapun sohirotan ing dosa cilik, wala kadiro tanan ora ing dosa gede. Ning duru binasa ing pro dosa kita, ila akhirat wali ngitung apa kitab, ha ing sohiroh lan kabiro. Ada tegese ngitung apa kitab, ha ing sohiroh lan kabiro. Wa asbataha lan netep napa kitab, ha ing sohiroh lan kabiro. Ta'ajjabu minhu, padha gawok sapa ngake minhu saking kitab. Tidalika ing dalem mengkono-mengkono adamil hodar li sawira wala kadira. Tidalika ing dalem ora ninggal barang cilik lan ora barang gedhe. Wa wajadu lan padha metuki sapa ngake mak ing apa wae amil kang padha nglakoni sapa ngake dipetuki hadiron ingkang muncul, ingkang hadir, musbatan tegese ingkang tetep. Iki kita bihim ing dalam kitab wong akeh. Wala dimulan ora dolimi sapa buka pengiran sira. Apa ora dolimi ahadan emong siji blas. Manen layu akibu tegese ora nyiksa sapa Allah ing ahad, ora nyiksa biwairi jurmen kelan tanpa dosa. Ya nak jurmen iku jisim fisik, nak jurmen dosa biwairi jurmen kelan tanpa dosa. Wala ing kosulan ora den kurangi sapa wong ing sabin. Wala ing kosulan ora den kurangi apa min sawab mukmin saking ganjarane mukmin. Min sawab mukmin saking ganjarane mukmin. Bon terang lagi masalah orang-orang masyar. Terus kalau ini ngaji dia biasa nih. Terus kalau saat ini ngaji nginjang gembul ngaji malik normal. Terus gak bodoh. Terus kalau matur nuwun jenengan bodoh rasuan pulau nih. Totok. Susah soal pulau ini. Soalnya serasa soal soal ini. Dari namanya ngaji nih ikhlas ketemu nih suara soal apa. Kalau sama beliin rokok pulau orang ketemu. Terus nyata kalau terang nih. Kalau ini alhamdulillah akhir-akhir ini mulai rian sering sinau hadis. Cuma akhir-akhir ini sinau kalau langkung kata di langkung paham. Jadi langkung kata itu artinya ada sanad kata. Terus nyata kalau cerita lagi masalah orang-orang master ini penting sekali. Kalau ayat ini menerangkan bahwa ketika orang-orang master niku tiang mukmin niku ditekbir nampa kitab saking sisi napa kanan. Nah tiang kafir saking kiri lan saking waro al-bahri. Jadi sebagian ayat niku kiri ku tangan kiwa, nggih. Terus waro al-bahri niku gurine geger. Jadi wa amma man udia kita baru waro anapa? Bahri faso fayau tuburo wa yasla napa? Saya. Terus gambarane pangeran pas nyeluk niku nampane ini mungkur. Nggih kados gambaran kula. Jadi wis ditampa tangan kiwa, nampane kalian napa? Mungkur. Lagi desain mungkur itu karena zaman tengdunya niku mungkur atau menghindar saking kalam wong. Jadi disebut waman a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzonka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati napa a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu napa basira qala kadzalika atabka ayatuna fa nasitaha wa kadzalika al-yawma napa sunna. Tetep ngeten. Orang kafir itu kenapa ditekbir nampa kitab sangka tangan kiwa? Tangan kiwa jek mungkuri pangeran. Ini tangane teng mburi geger. Karena wong sing ngingkari Quran niku ditekbir segalanya sulit. Jadi wong ape nampa kitab wae kok ndagak kok tangan kiwa ijek mungkuri napa? Pangeran. Iku dadi ditekbir semuanya serba napa? Sulit. Ane iki rumah soal sampai nambah riwayat. Kalau ini namanya cerita riwayat mohon ya. Soal kesimpulan terserah hidayat jenengan masing-masing. Terus akhir-akhir niki kalau ini foto niku, ya biasa kados foto nih tiang-tiang Indonesia. Jadi rapi seling sama likur kalau ini. Jadi orang yang foto 30 itu tetap dia bener, 30 sing sama likur dia bener, kalau ditok. Ini nasing pasane awal kan 30, yang pasane negara. Tapi aku tak boleh pulau, aku tak tahu foto tawal. Tapi ini terpaksa kalau foto tawal 6 dino. Gara-gara bareng tanggal 23, pulau foto 6 dino. Pulau foto berbujuk pulau. Dia udah ada pin foto hitung dino, tapi tak kanjeng Nabi. Tapi dari kanjeng Nabi kan nak foto Ramadan. Terus ditambahin 6 dino, foto setahun. Kalau hitungnya kanjeng Nabi itu al-hasanatu di asri napa? Di telung pulau, ngenteni 300 dino. Yang 6 dino ngenteni 7 dino. Berarti pas 300.
Ya, tapi urusannya pas aku sama libur, tetap 6 itu ya. Tapi nak aku foto itu, sawangannya hadis citan itu jadi bener no. Kadang ya tetap anak matanya sama likur. Malah tidak, jadi tak foto 6 semari malah tentang mencari nabi citan ya citan. Padahal kalau logika kita jalan kan, kalau 30 kan 300, berarti nambahin 6 pas 300. Dan sama likur, apa kok mabum hitung bino. Sajane cara akal yang ngono, tapi nambahin itu ya keberatan waduh jadi wis 6 ae, bikin nopo. Terus agama niku kadang kena dinalar, kadang itu. Tapi nak bangsa sing kurtingan dimilih ora usah dinalar. Milan 6 awon, milan apa? Milan. Dia nanti, saya tahu tak lakoni pisan-pisan, ayo ora tak baleni. Sini kalau terang. Masalah orang-orang masalah itu terang. Kalau cerita riwayat riyen. Sayyidah Aisyah itu pernah debat sama Rasulullah, pernah mbak. Nanti kan Nabi, manaku sibau dibat. Uang kok nganti di kitab pengeran, mesti disiksa. Jadi kalau sampean kok diintimidasi malaikat, diaudit, itu mesti bakal apa? Kata Sayyidah Aisyah, alaih taqala wa ta'ala faso fayuhasabu hisabai. Tapi kata Tuhan, kadang orang itu hanya dihisab sebentar saja. Dewi kanji Nabi, zaka al-irdu, al-ardu. Oh, nah itu mau formalitas ya. Tapi walakin manu kisah hisab kutiba. Itu apa artinya? Orang kok sampai di audit pengiran tenanan, itu berarti mesti bakal apa? Disiksa. Kutiba mesti bakal. Dan ini rumah tenan. Terus lalu kekuatan iman itu di mana? Ini pertanyaannya para sahabat. Dan ini muka-muka hadis ini tenanan. Hadis ini sudah saya cek ada di Musnad Ahmad. Termasuk ada di beberapa kitab orang sekarang ada Syekh Muhammad dan Abdul Malik juga. Saya cek lagi ada juga di kitab-kitab Sunan, kitab-kitab. Jadi begini gitu, sampai ngerti karisma la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi suatu saat ini cerita Rasulullah, ada orang itu tidak meninggalkan kebaikan apapun. Jadi rata melakukan apa belas. Nah, dia mau modal itu iman, tahu melakukan asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur. Tapi rada dan nakal salam diri. Setelah dia ditanya sama Tuhan, apa pernah kamu berbuat baik? Tidak ya Allah. Coba ingat-ingat, dia ngelis dia jadi rata. Enggak pernah. Apa nama malaikat yang tukang nulis? Apa orang ini pernah berbuat? Tidak. Wabah muni apa? Tidak. Terus kata Tuhan, ini riwayat hadis. Ora usah buat tafsir ya, hadis. Nafsiri malah di. Ya ora usah simbol, ora usah apa? Terus kata Tuhan, iya. Kamu punya amal baik yang saya simpan di berangkas, di toko apa? Berangkas, kotak pok nih. Disimpan di gone pok, tersegel. Ya kamu punya amal baik, saya simpan di kotak di pok, tersegel kata Tuhan. Setelah pok itu dibuka, ternyata kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terus di kafatul mizan. Mungkin ada nopo, kafatul mizan nopo. Jadi timbangan mesti kalih. Nopo ini pusing satu kali. Bantu guys, pokoknya kalau saya mau gampang, pokoknya kafatul mizan itu kali. Sing sitok segala keburukannya ditimbang atau berentek. Karena yang bagian kanan ini tidak ada amalnya nopo sama. Tapi ketika la ilaha illallah itu diletakkan di sini langsung jumpa. Segala kesalahannya itu kalah, masih berat. La ilaha illallah. Yaitu kata Rasulullah menirukan wahyu dari Tuhan. Itlayat kulu ma'awah se'onin. Karena tidak mungkin iman sama Allah itu akan dibandingkan dengan sesuatu apapun. Jadi artinya kesalahan apapun dibanding kalimat tauhid pasti menang kalimat nomor tauhid. Nah di sini ini kemudian ahli sunnah berpendapat orang mukmin yang dosa apapun tidak menjadi kafir. Pokoknya mangkola la ilaha tetap dapat. Cuma masalah ini nerakane pirang miliar tahun kan ngoten mawon niku tapi tetap nopo ahli. Lah akhir-akhir ini kalau ini poso ini kalau cerita nikmat ya buat niat sombong. Kalau ini poso itu macam tirakat. Saya itu mulai tanggal 1 sampai tanggal 29 karena saya kebetulan ikut poso yang 29. Mergo melok sing gampang niku sing sangat. Wah, sangat ikut tolong kula mesti melok sangat ikut. Saya sangat ikut mbek 8 ikut nggih milih sangat ikut. Mbok sing 8 ikut saraf napa? Karena enggak mungkin tanggal pinten.
Dados ngeten iki. Tengene hadis Bukhari niki di ilmu mawon iki sampean ora kalau bono ati. Akan keluar dari neraka orang yang di hatinya ada miskol habbati khordalin min imanin. Tak titik wiji sawillah, mbokne neraka atusan tahun lah, tetap sampean keluar dari apa? Nah. Terus bahkan Nabi ngendikan nisfu wajni miskol darotin, bahkan separuhnya, bahkan apa? Aku lalu bingung tenan. Seenake maksudnya masih benen neraka puluhan tahun seenake sing mlebu napa? Aku lalu sholat. Maksudnya pengiran bisik. Nah, kebetulan saya itu teringat ayat Anjala minas sama imaan fasalat audiatum debodaria fakta malasai mujabadar. Jadi tauhid itu kayak air. Ini. Tauhid itu kayak apa? Air itu satu benda yang sifatnya nggak pernah berubah. Juga nggak pernah hilang. Itu air. Jadi kalau bani mutlak yang jenengan kena wudhu itu jenis bani mutlak. Kelihatannya ya bersih, maka sah dipakai wudhu. Tapi air yang di comberan, yang di Thailand, yang di pokoknya di comberan, di Thailand, di selokan, yang campur ayam, uyok, campur taek, campur batang adu, batang kambing, macam-macam. Itu sifat air itu tidak bisa rubah. Makanya ketika terserap oleh bumi, entah sekian puluh tahun, apa, tetap dia akan tetap sebagai nomor dan tetap mensucikan setelah diserap. Saya bayangkan, tauhid itu kayak air itu. Memang kalau air kotor nggak bisa dipakai wudhu. Tapi sifat air yang mensucikan itu udah hilang. Sehingga kapan-kapan kalau diserap bumi, disterilkan, ya jadi air. Niki kalau cerita-cerita ilham. Bagian itu kalau delok teng lemari kula. Lemari kula itu di sini kitab. Tapi sing berat delok boten kitab. Kula gak ada lemari dan kayu jati. Terus kula delok. Saat itu kula paham. Ya Allah, air itu tidak bisa hilang. Jadi orang fisika, siapapun sepakat bahwa setiap kayu itu ada yang mengandung air. Pasti mengandung air. Bahkan kalau orang-orang turis itu kalau beli kayu, kuno atau ora kuno, didelok tingkat kadar apa? Air. Saya bayangkan hadis yang saya baca tadi itu kayak air yang sudah di kayu jati. Buat cara kasat mata itu sudah ada air. Tapi orang fisika, siapapun tahu bahwa di kayu jati ini sudah terpotong. Sudah puluhan tahun jadi kursi, itu masih ngandung nopo. Sehingga ketika malaikat menyatakan ini tidak ada baiknya, tapi cara Allah ada baiknya. Gini pun nopo iman. Maka tauhid itu mirip air. Sifatnya nggak pernah berubah dan nggak pernah bahkan pakar-pakar itu sepakat kayu itu bisa dibakar karena mengandung air. Paham ya? Jadi sama rasa khawatir. Goblok-goblok bilang dia. Itu jadi nopo iman. Di PD mawon ada orang-orang mau tenang mawon. Kalau di bawah nerokok tenang yang rokok. Saya ini tidak tidak Anda. Suatu saat saya tetap keluar. Tenang mawon. Nanti sampai Anda betul mentang-mentang mesti nopo keluar. Tapi malaikat bagian adab dia tenang. Tetap untuk jatah minimal 100 tahun. Jadi sama untungnya. Jadi malaikat yang tugas adab ya dapat pekerjaan. Gini minta 100 tahun. Malaikat rahmat dia tenang mawon karena itu tadi sifat air itu tidak bisa nopo. Hilang. Bahkan ketika kayu itu bisa terbakar, itu karena ada apa? Air, ada unsur apa? Terus pulang sekarang tambah yakin bahwa istilah-istilah Rasulullah itu mirip istilah Quran. Ngendikane Nabi, saya ini diutus sama kalian sama dengan air. Ternyata Allah mentamsilkan, mencontohkan agama ini juga kayak apa? Air. Lane bini wow. Sak wiji sawi atau separuh wiji sawi itu namanya iman tetap ada gunanya. Kata suatu. Bahkan kayu jati yang sudah berpuluh-puluh tahun jadi lemari, itu bisa dibakar atau apa, karena ngandung unsur apa. Nah kira-kira iman yang malaikat sudah tidak tahu, itu mirip iman, mirip nama kadar air yang ada di kayu nopo. Itu malaikat itu apa? Tapi Allah besok. Makanya Allah menunjukkan, ini loh kau jadi apa, rupanya gimana. Ternyata iman ini yang dinilai Tuhan, makanya dia tetap berhak masuk apa? Tuhan. Ini. Mau pengiran di gengsinan, tenang mau. Di bulan itu, kadang mau hati safari dulu. Nanti pulau support di pengiran gengsinan. Pengiran wisinan. Jadi pengiran saya ini malu. Jadi gara-gara yang singkat itu ini kan hati sokai tentang Bukhari Muslim. Setelah Rasulullah membuat syafaat, memberi syafaat. Jadi mungkin busur-busur kok sampai-sampai itu minta syafaat di kaki Nabi, kalau saya lagi nunggu suatu. Sing lainnya salah-elek, biasanya musuh-musuh di syafaat, suatu puluhan tahun yang merokok atusan.
Terus kata malaikat, kata Tuhan gini, Muhammad, wis entek datang. Mun Gusti tak delok pun boten enten. Malaikat kek penyafaati goleki. Digoleki sing cek rupa manusa. Walhasil entek. Terus kata Tuhan, saya itu hafal hadisnya. Syafa'atin nabiyyun wa syafa'atil malaika walam yabqa ila rabbil alamin. Malaikat terus nyafaati, nabi sampai mas kali aku durung. Itu dari pengiran kali aku durung. Wa ana arhamur rahimin. Nak nabi manusa iso nyafaati malaikat apa meneh aku arhamur rahimin. Pak aku dah kopdotan minarin terus Allah ngambil satu kopdot, satu genggaman rokok. Sing malaikat mek nabi wis ora roh, tangen parahe wis dadi geni. Wis dengan ngono kek dadi ku. Dadi malaikat kon nyafati wis ora roh, mergo dadi napa? Dene cuma pengiran izin gara-gara nabi wis nyafati malaikat. Akhirnya terus pengiran Pak aku dah kopdotan minarin terus dibuat teng nahrul hayat, jilemaul hayat, terus dibuang. Dari malaikat, wah nak niku ya tidak tahu. Padahal terus gara-gara iman, tepatnya itu dulu. Wah, itu tadi saya cerita. Bahkan kayu jati pun bisa dibakar itu bersyarat harus masih ada kadar. Lah kalau iman itu kayak air, berarti kamu dibakar di neraka pun iman kamu tidak terkomut. Nanti sama kudu bangga, iman bangga, karena gue tamu, nak neng neraka, paham ya? Karena jadi ojo keliru. Iman gue tanggung itu warga ora iso, iman gue tanggung teng neraka. Mergo gara-gara gue iman ane neraka iso mlebu. Jadi iman gue tanggung nunggu neraka. Mergo gue alasan sok ben gue berambut warga iku nak iman. Terus cerita kedua ini yang ada di Anatul Talibin bahwa Tuhan itu berzina. Dan saya mengatakan sini tidak omong kosong. Memang resmi dawuh Nabi la ahada ahyaru minallah. Tidak ada zat paling gengsi kayak Tuhan. Jadi udah gini cerita Anatul Talibin Sarai Fathul Mu'in yang arang saya Abi Bakar Sa'ad itu beliau punya riwayat wali abdal di dunia itu hanya 7 beberapa. Ada sindaran di Patang Pulau, ini kakean, Pulau 6. Patang Pulau wali untuk wali abdal sekitar. Nah itu orang yang haji ini kan musim haji itu zaman Nabi dawuh orang haji itu minimal itu 6.000 sampai 600.000. Jadi itu kalau kurang ditambahi malaikat kata Nabi, kalau kurang ditambahi apa? Terus dari sekian 600.000 itu yang diterima itu 6.000, terus walhasil karek 6. Nah ini mirip serang. Pokoknya sampai 600.000, jadi 3.000 terus karek 6. Karek 600 itu karek apa? Dapat karek 6 ini yang diterima wali abdal ini mau mergo sing kajine ikhlas. Ya sampai duit sing halal, pokoknya sing bener kabeh. Pokoke walhasil bener kabeh. Lah wali abdal kan wali tenan, wali tenan juga egois. Dia mimpi bahwa dari sekian tadi 600.000 yang haji itu yang diterima hanya 6. Nangis ini kan. Barang nangis kalau kancane, iki piye sing ditampa mau 6 Pak? Sakit. Ini sholat hajat. Ya Allah, kalau betul yang 6 itu diantaranya saya, haji saya yang engkau terima tak hadiahkan sama semua orang mukmin yang hajinya tidak di. Karena saya ini kasihan, mereka kan sudah banyak, sudah repot kalau tidak menjadikan apa? Lalu itu jawab pengirannya. Atas ki ala man khola konsakhiyah wa ana asholahiyah. Nanya uang, kue kok apa yang ngelomani zat sing gawe lomo, kue duwe lomo ngoniku mergo tak gawe. Jadi sedurunge kowe ngibahno hajimu iku wong-wong sing haji keliru-keliru lah wis tak ompo. Jadi ini pengiran aku kok warai lomo, aku sing gawe napa? Lah zaman haji keliru-keliru sik dhewe mantep napa ditompo. Tapi kudu mantep kok aja krana mergo bener, mergo pengiran tak. Kowe nak nampa ditompo krana ngrasa bener sombong. Napa? Jenenge napa? Sombong. Iku ora ditompo tenan. Kok ora ditambah tenang. Jadi ditambah anda itu perkarane awon akal loma-lomane dat sing nopo. Paham itu seorang pesan ngeri tapi orang ngeri banget. Biasa mawon. Sebut yaumatarul mujrim. Napa yaumatarul mu'minina mu'minati napa? Yas'aluhum baina aydihim wa bi'aiman. Ini kalau cerita dua riwayat. Riwayat ketiga ngeten. Biar sampean tahu, kalau saya memaknai Quran tidak pakai akal. Tapi yang saya andalkan untuk riwayat dari Rasulullah. Karena Rasulullah yang paling tahu tentang detail-detail apa aneh. Terus ini yang ketiga, yang mudah sampean lakukan. Karena ini tidak modal.
Rasulullah ditanya sama sahabat, lalu ketika orang jutaan miliaran di orang masak, engkau mengenali umat kamu gimana ya Rasulullah? Jawab Nabi, apa kalian kalau punya unta banyak, di antara unta yang sangat-sangat banyak, apa kamu gak niteni ya? Kata sahabat dia, karena di unta saya sudah saya tandai. Yaitu misalnya kepalanya diberi tanda apa, masuk untuk Arab murah, kupingnya sudah diguntingi. Mereka nak kumpul untuk liya, kertanin apa di titik. Kata Rasulullah, umatku sebenarnya tak titeni lewat min asari wudu. Inna ummati yud'auna yawmal qiyamati hurran muhajjalina min asari paman istatawa ayuti laburatahu kalian kalian. Jadi umatku sebenarnya itu menuju swarga ning orang-orang masar tak titeni lewat asari wudu, lewat bekas-bekasnya apa? Maka orang yang lebih sempurna wudunya itu akan tambah banyak dinanya. Makanya ulama mengatakan misalnya wudu formalnya kan sampai sikut. Ya. Itu kesunatannya sampai aduk. General kelip-kelip Pak berbalik malah ya. Wudu yang perdu kan sampai aduk, sampai sini. Tapi kesunatannya sampai sini. Misalnya basuh kepala itu cara Imam Syafi'i, satu rambut pun sah, asal tidak keluar dari batas kepala. Jadi butuh mengatakan ini apa? Nah, tapi itu sebenarnya akibatnya kelip-kelip, sulit kenali Nabi Pak. Ya, karena Nabi itu nanti nilai ini min asaril wudu. Bukan itu tenang, bukan kuyon. Makanya Nabi kalau wudu ini saya praktekkan ini dari guru saya sampai Rasulullah. Kalau nikah wudu, aku dulu orang tahu ngelakoni, tapi ini kan ilmu tetap tak kandakno. Kalau nanti ngelakoni pisan window, tapi yang jelas gini. Jadi ini apa ini jempol kita namanya. Jempol siapa somate wudune iki. Terus wa ibamahu ala ibamai. Semayut biru hadada. Gini putar lagi. Jadi jempol ketemu jempol di somate wudune iki. Terus penunjuk ketemu apa? Penunjuk terus kiri, di belakang kan, ilakofahu sampai sitok, terus dikembalikan lagi ke depan. Itu saya dari guru saya sampai Rasulullah itu. Dengan demikian berarti semua kepala nah itu bersinar kan ketorokan, bukan kelip, bukan apa? Kata Nabi, aku sebenarnya nak boleh umatku ning orang-orang masyar, aku tak diteni tingkat sinar ning min asaril, hurran mukhajjalina min asaril. Pamanis tato ayuti laguro tahu kalyapal. Jika orang itu ingin sempurna wudunya maka lakukan karena nanti identifikasinya lebih gampang. Identifikasinya lebih nopo. Lho boten ngoten iki penting sing tak terang. Mergo orang-orang master itu sekitar nanti kula itu orang miliaran mulai Nabi Adam nganti kiamat. Itu hanya sekitar 3 jam, bukan miliar. Jadi malaikat yo ngawur karena nanti malaikat ngawur kegarus napa? Lho kula nate tenan, kula nate cek teng hadis nggih, kula nate ngipi barang ini selain teng hadis kula nate ngipi tenan. Terus ngeten lho modele. Ngomong sing ra ini mesum, sing tukang kafir, tukang maksiat macam-macam. Yu'raful mujrimu nabi simahum fa yuqadu bin nawati balagan. Jadi teng ora masalah sing biasa maksiat otomatis ra ini peteng. Bon, ra ini peteng lagi nyampe kiri. Bon niku jenenge yu'raful mujrimu nabi simahum fa yuqadu bin nawati balagan. Jadi nak wis ra ini peteng, awake peteng berarti kafir. Itu sampai pengiran harus ditepok, sampai malaikat harus ditepok. Suai. Payu kau itu binawati ini ku apa? Bon-bonan. Wal agam gelamaan. Berarti antarane batok kalian sikil gak ada sito. Mulane cara kiai kuno digludung lan rokok ditepok. Menapa? Ditepok. Itu disebut wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda. Itu sudah ditepok. Inna ja'alna fi a'naqihim aglalan faya ilal asqan fahum makun. Jadi janggut ditepok terus jengkol ditabrakno nggon-ngonan. Walhasil ditepok lan wong kono nak darane digludungno ning neraka mergo bentuke mau tak sebal mau di ampun. Terus orang soleh. Orang soleh itu malaikat identifikasinya lewat nur tadi si marum fi wujuhim min atarif sujud. Atau di ayat lain disebutkan yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum. Wajahnya bersinar. Ini otomatis data yang terus di kanan. Ini ruang tenang. Terus langsung otomatis di kanan. Setelah kejadian itu, faduri babenahum bisurin lahuba. Terus dikai pintu pembatas. Jadi kalau selain maca Quran dengan guru-guru kula, nggih kula nate nyiki, langsung dikai garis pembatas. Surat pager. Kayak pager pemisah. Karena malaikat hanya punya waktu 3 jam tadi. Barang mau dipager, stres. Ini otomatis batinuhu fihi rahmah. Orang yang dalam pagar itu mati di surga. Wa zahiruhu min qibalihil azab. Orang yang di luar pagar otomatis
neraka. Lah pager iki sing disebut Araf. Gaten. Lah sing ngamali pas-pasan kok rugen ning Araf wae itu masang. Sing dilebokno neraka ya ora pantes, engko tau ngaji, paham ya. Dilebokno swarga, kredite ora cukup. Lah iku terus temantang ngemudi. Tengah. Lha kok iki tenan, dadi gambarannya itu fadhuri babainahum bisurillahum batinu fi rahmah wa dhahiruhu min kibalihim. Jadi sing ning jero pager otomatis swarga, sing ning jero pager otomatis. Lah terus wong sing ngamale pasokan do temantang ning Araf kok paham ya. Tapas ning Araf lu buka-buka ngundang kanca-kancane, lho kok dhisik kancaku ngaji ning dunyo ora nyapati aku terus ono diskusi. Ono apa? Diskusi. Lah iku orang sing istawat hasanatu wa sayyatu. Orang yang apike eleke iku padha niku temantang ngemudi. Temantang ngemudi. Haram. Lah ini pun apik. Mun sae lah mun prospek. Mun aku tempat mun bagus mun lumayan dari Mustafa mun apa? Mun paham ya, tetap mulane nak wudu di disano disempurna. Mulane ulama dawuh niki rumono cara peke ini wonten kaidah malah yudroku kullu la yudroku napa kullu. Kalau tidak bisa semua bukan berarti sama sekali. Sebab itu menurut kita peke kalau tangan sampean terputus sampai sini, itu kan berarti mahalul fardhi hilang. Yang wajib dibantu kan sampai sikut. Kalau sikut Anda itu hilang, berarti kewajiban bantu tangan kan hilang karena yang wajib hilang. Itu semua ulama bilang tetap adut yang di sini kesunatan juga. Engko nak ilang kabeh melarang sinari jadi budul-budul lah pokoknya ono. Begitu juga orang yang sudah gundul. Misalnya kamu gundul, sudah gundul terus haji. Niku wayahe tahallul tani, pokoke wayahe tahallul. Niku tetep disunatno ngliwatno beso ning gundule. Senajan to wis ora ono orang. Karena agama itu ritual, ke malaikat nyatetnya ngene tok. Sing nyukur sirahe sing liwat beso tulis. Jadi malaikat gak mau tahu cek ana rambutnya cek orang pokoknya anggere sing liwat beso ditulis. Lah nek sing ora ya ora ditulis. Malaikat itu kan seperti tugasnya ngono aja. Pak, saya apa proses? Lah iku kabeh iku gampangane ben duwe sinar. Mergo malaikat teng ora masalah panitia kiamat iku roh itu ukurane sinar, hampir bludhu neraka. Nah, ana kelap-kelip. Lah cuma sing kelap-kelip kan nabi ora kecekel-kecekel, golek ini lho kesuwen. Lah iku terus temantang. Padahal nabi dawuh, aku niteni umatku lewat wajahe mencorong, sirahe mencorong, sikire mencorong bin asaril wudu. Karena sering nopo. Mulane kula mboten nate wudu sempurna. Kula yen mulai ngaji ngantos sakniki jarang kata gitu. Cuma akibatnya elek, karena seringnya wudhu, kalau betul ada wudhu sempurna. Ya, awur-awuran mawon, penting salah. Ya, salah. Tapi lebih salah sampai nggak ada yang berwudhu, jadi lebih parah sampai. Bangunnya wudhu orang-orang nggak sempurna. Kami terus masalah orang-orang masalah. Terus tak terus ini wonten ayat, ya romanas wukul launasim di imam. Ada orang yang dipanggil atas nama kelompok, dan ini nyapa jenengan gini. Misalnya, ya umat Muhammad berarti ketuanya kan Nabi Muhammad. Siapa? Nanti waktu cerita, kalau nanti cerita tengah sini, Mbak Khalil Bangkalan terkenal. Jadi orang paling populer di dunia Kiai Khalil Bangkalan, gurunya Mbak Mas. Setelah itu, kalau saja intinya cerita itu kan karena beliau Kiai besar dan dikatakan keramat. Karena mati kenalkin Mbak Khalil. Barang yang mati bareng-bareng, misalnya ono masalah mati bolak-balik kan misalnya tolong beda-beda satu mati. Misalnya jemben, misalnya nak kalau terjeruh urip, misalnya Barukin mati, Mustafa mati, ya bareng-bareng ya bingung. Ada keluarga. Yang kenalkin gini. Wes ini pokoknya angkat tapaki pangeran mendingan tadi bakal kenalkin Mustafa ya. Wes Mustafa aku kesusu angkat tapaki pangeran mendingan tadi apa? Bakal wafer angkat lagi. Jadi perkara kesusu apa pindah nopo? Pindah nopo? Nalkin. Apa marah buka mana dia kan? Malah suatu saat itu. Tidak boleh beda. Bahlah dengan jabat, ya bodoh, kalau nak tahu malaikat. Saya sadar mengenai ketua aku Rasul Nabi Muhammad. Dan tidak kejauh gitu. Padahal malaikat ngadepi Nabi Muhammad paling rawani, paling nopo. Orang masar yang bukan seru-seru amat gitu. Kalau malam mau datang hadis diskusi senang sekali gitu tadi.
Ketika tiang-tiang kafir ditanya Tuhan, apa kalau kamu punya harta dunia seisinya kamu buat nebus diri kamu dari neraka? Iya ya Rabbi. Kot arok tu ahwana min dzalik. Sebetulnya untuk masuk surga itu ringan sekali, yaitu Allah itu bisa kan. Kamu tidak melakukan sih, tapi karena kamu melakukan syirik tetap kamu masuk. Jadi sehingga malah Rasulullah di iman jenengan itu. Buat sekarang ada film menghujat Rasulullah kayak apa itu enggak penting. Tetap alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza. Pokoknya iman kamu itu perkuat. Tidak apa-apa orang sesat di sekeliling kamu, asal kamu sudah menguatkan iman. Misalnya gini, ini kalau tak hadis gini mas, saya itu kalau mimpi ketemu orang-orang soleh, itu pasti nahu hadis. Orang pasti lihat masih nahu hadis. Mbak nak sampean pas apa ya, malah tahu mimpi. Logikanya jelas. Saya itu kalau baca hadis, ini rumah orang tenang. Saya kalau baca hadis, misalnya Nabi itu tahajud sampai sikile itu apa? Nabi itu sholat qobliyah, sholat qadiyah. Terus Nabi itu ya sholat witir. Kalau enggak ada hujan ya sholat istisqa. Ya pokoknya semuanya serba sholat. Dan sholat itu dimulai Allahu Akbar. Ya sudah begitu. Terus saya mikir, orang mungkin Muhammad juga Nabi juga mungkin. Kegiatan kok sholat itu ibadah. Itu mesti nabawiyah, mesti uluhiyah, mesti ada unsur apa? Kalau beliau seorang pemimpin negara, pasti ngotak-ngatik negara, gimana negara ini kaya raya. Kalau beliau adalah pemimpin yang oportunis, memanfaatkan dirinya sendiri, pasti mengelola negara ini gimana supaya menguntungkan. Ajaran sholat itu ajaran nopo. Itu kan ajaran yang nggak menguntungkan secara dunia. Nggak mungkin, kalau orang nggak bertransaksi dengan Tuhan, kemudian ajarannya sholat itu nggak mungkin. Pasti orang yang urusannya dengan apa? Makanya saya kalau nafsiri as-sholat imaduddin, sholat itu tiang agama, itu sholat itu khasnya Nabi. Makanya sekarang yang salah kaprah, ini yang saya ada pendapat. Orang muji itu Nabi, karena ketangkasan memimpin negara. Itu saya ada pendapat. Karena kalau bisa demikian, meskipun ya saya sepakat Nabi itu tangkap juga secara memimpinnya. Kalau sampai muji Nabi karena tangkap memimpin negara, mungkin orang Amerika juga meyakini bahwa presiden-presiden mereka lebih tangkap. Kalau sampai muji Nabi karena pintar mengelola ekonomi, nanti orang-orang yang non-Islam juga lebih yakin bahwa pakar-pakar mereka lebih pintar mengelola ekonomi. Tapi kalau Nabi pintar mengelola sholat dan pintar mensyariatkan sholat, bahkan ajaran hak beliau juga sholat, tidak mungkin orang duniawi, dua rumus, dua konsep nomor sholat. Coba untungnya apa dalam sholat secara duniawi? Muji Tuhan, membaca tasbih kepada nomor Tuhan, tawakal sama nomor. Lah yang seperti ini itu disebut dalailun nubuwah. Ya haknya Nabi ya di sholat itu. Makanya Nabi nak muji sholat, as-sholatu iman. Sholat itu tiang agama. Karena keekatan Nabi itu dalam nomor sholat. Makanya jumben niki tenggine hadis diceritakan. Jumben mungkin akhir takut sampean. Bagaimana komentar Anda tentang Muhammad? Itu kalau orang mukmin akan bilang dua nabi Yunajana bibayinan. Dia itu pasti seorang nabi. Begitu jelas alamat-alamat kenabian. Nah sampai mesti ngoten berarti mukmin hakon. Wa amal munafik kata Nabi, kalau orang munafik awil murtad atau orang yang mamang ditanya, gimana komentar Anda tentang Muhammad? Kalau orang banyak di dia nabi, ya saya ikutan bilang dia. Nah, gue jawab pengono, kalau hati-hati aja pengono. Jadi paling enggak, ini saya dari ada 1-2 item dari Rasulullah yang menjadikan sampean benar-benar yakin bahwa Muhammad adalah Rasul. Ini makanya ini butuh ulama, logika ini butuh ulama. Nah, cara pula paling mudah adalah logika sholat. Sholat itu satu ritual yang khas nubuwah, khas apa? Misalnya sampean muji Nabi karena dermawan zakat, sedekah. Lonte, utang-utangan duit ya lo, bajingan, kenapa? Di lomo. Orang yang tidak Islam pun sosial antar teman juga nopo lomo. Ya betul. Sistem zakat disaingi pajak. Tapi gak mungkin wong dolim seneng tahajud. Gak mungkin wong fasik seneng ibadah. Mana Nabi begitu bangga kalian. Sholat itu khas nubuwah, khas nopo. Amalannya terus ini balik sama orang-orang masa. Sebab dulu sama orang-orang masa ternyata pengiran dapat catatan pertama. Malaikat diceluk, tukang gue catatan, sini. Nopo Tuhan? Cek sholatnya kan? Cek nopo? Sholatnya.
Jika sholatnya dicek kok benar, maka yang lainnya dikesamping. Nah, ini gue merekod sholat itu khas nubuah. Paham ya? Sholat itu khas nopo. Ya kesamaan dicek sholatnya kok benar, liane dipermudah. Tapi nak sampean dicek sholatnya kurang benar, ini parah. Ya cuma ada benar ini kiai gitu. Nah kiai kan terus pulau. Itu masalahnya dicek sholatnya benar di sholat terus. Dibanding dengan tahu. Ngajar gitu. Pulau sholat gak tuh maknina. Pulau sholat pikirannya tuh di pulau bukan nafsiri ngotot ubah bukan wah keruwetan. Maksudnya sholat dia atau bolong. Oke, tahu ya sholat terus kita ya maksud mulon dulu ya batang rokaat mumpun. Orang dia di nafsiri maksudnya sholatnya khusyuk. Maksudnya sholatnya apa? Pulau sholat anak khusyuk gak ditombol. Ini kan firman kalau kurang apa? Enggak sampai gitu. Kami ada seorang masan di zaman abang dari tapi jangan dulu yakin bahwa ketika tauhid Anda itu benar, ini tauhid Anda ini tidak akan musnah oleh apapun. Kasus air itu bukan kayu jati sing wis dadi mebel berpuluh-puluh tahun, itu sifat air masih, dan dia tetap masih. Eleng-eleng dan dia tetap nopo. Karena iman salah contoh miskola darroh atau nisfu miskoli darroh, nah contoh diobong tentang neraka puluhan tahun, itu tetap nopo. Sebab ini Allah dia alasan mengeluarkan orang ini dari apa neraka. Nah, dari Nabi la yakhludu finnar man fi qalbihi mithqalu habbati khardalin min iman. Mbok sithik kaya apa imane, ora bakal abadi ning neraka. Kowe eling-eling sampean ora pati mesti nang wae mantep. Mlebu napa? Wis wae percaya wong dhewe kanjeng. Soale neraka suwi-suwi Allah. Tapi ora usah, ora usah lah apa repot-repot napa? Mun kula terusaken terus wala zimura buka ada niku makna tengene hadis sing kula waos Allah gak akan mendolimi hamba ini termasuk niku tiang sing gak ada iman tetap iman disimpan berpengeran tempok dan itu ada. Jadi kula terusaken ya masalah iman ini penting. Malane wonten donga sing warane kanjeng Nabi cuma tawaran nonton mriki kasuwen wae eling-eling wae sampean basa Jawa ya apa. Wae intine dongane ngene. Allahumma inni astauduka imani ya Allah saya tahu engkau itu zat terbaik tak dititipi. Sebab niku kula titip kalimat ini teng jenengan dan engkau kembalikan saat saya butuh. Mane Allahumma inni astauduka imani. Kula titip iman kula. Dan iman ini saat titipkan jenengan sehingga terjaga. Nah iman ini dijogo kula kadang-kadang ngopros tapi jenengan mawon dijogo dan kembalikan saat saya butuh. Itu orang yang berdoa demikian nanti pas dia lali misalnya pas mati pula misalnya kapan turu bujuk kalau kembang bujuk tiba macam-macam dalam keadaan tidak sadar itu tetap ditulis wong sing nopo iman. Jadi karena ulama itu ya berdebat misalnya gini mangkana akhiru kalami la ilaha illallah jannah wong sing akhir omongane la ilaha illallah jannah saiki wong turu terus kena gempa agak tempat muni nopo wah repot aturane ngoten napa. Mulane saiki mbok sadar, mungkin nak mulai odo ya. Gusti, kula titip iman jenengan Joko. Tak kula sing Joko kadang ilang, pun ngono wis ra iso basa Arab wis pokoke basa Jawa. Tapi dijiwai napa? Nah niku karena kalau sampean ngandalno nak ape mati model ae, oh iya nak pas sadar. Sale gue Pak Bis, cucu tabrakan tangi turu kok seneng akhirat, mantep kok. Wah, mau lu ke Banyuwangi kok napa? Tok akhirat. Motor, bening di susu tangi turu, kamu turu, tangi turu, kok akhirat kan repot. Jadi misalnya syaratnya menuju swarga, sing ape mati mau jual orang-orang sini kan tidak sempat mau jual apa? Mulai pakai jarum titik nol, kenapa jual elon? Jual apa? Malah kadang catatan menjadi penting toati, toh apa? Toati. Jadi kursi disebut fa'alam annahu la ilaha illallah. Memang kita melafazkan ilmu itu dengan ilmu, dengan logika, dengan hujah. Memang kita tahu nalar dari kalimat tauhid. Ini jenis faklam. Memang sampai ilmu, sampai nopo. Bukan jumlahnya, tapi faklam. Memang kita tahu logika nopo. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Menurut terus. Wa idkulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa. Wa idkulna lan kane mudah sapa ingsun mansubun bi'ud. Lil malaikati maring para malaikat, sujud sira kabeh li Adam maring Adam. Sujud dan kinain kelawan sujud diluk.
Lawat ajab hatin, ora kok ngletakno bathuk ning bumi. Tahiyatan krana mulyakno lagu maring. Dan ini karena Imam Suyuti itu pengagum berat mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, sehingga beliau berani menafsirkan ketika malaikat kon sujud ning Nabi Adam namun kan diluk, dan ada film-film Cina namun diluk. Bukan sujud kayak di sholat, bukan sujud kayak di. Karena menurut ijma'nya ulama, sujud kayak di sholat itu muhtasun lillah. Kenapa muhtasun? Jadi nggak mungkin kebayang itu dipakai selain untuk Allah. Sebab itu kalau malaikat kan sujud ning Adam, kan diluk tok. Jadi maksudnya sujud dan hinain lawat ajab hadis. Mau diluk tok, orang sampai ngeletakno batu. Karena sampai ngeletakno batu kasus pas sholat itu khusus lillahi. Nah, eleng-eleng itu. Orang kok malaikat terus sujud terus di sholat buat untuk dosa itu nggak bisa. Buat nenggone cinta mana buat entah. Hanya khusus lillahi. Sebab itu perintah malaikat kan sujud Adam, sujud dan hinain. Mau kan sujud di biru. Lawat ajab batin ora kok sampai ngletakno bathuk ning bumi. Oleh diluk tahiyatan krana mulyakno lagu maring Adam. Fasa dadi mongko padha sujud sapa para malaikat ila iblis kecuali iblis. Karena ana sapa iblis minal jin langit kelompok jin. Ila jin ucapno apa ngene, hum utawi hum naun minal malaikat. Hum te balane jin sing dhisik iku naon kelompok minal malaikat disangi malaikat. Kali istisna monggo istisna mutasil. Wakilan yang didawono wa te kelompok iblis, wa te istisna mungko. Wa iblis te iblis wa iblis iku abdi di bapak-bapak jin. Kalau monggo tetap ke iblis duriatun te anak turun. Dukirat yang disebut apa duriyam au sertane iblis baju sawise gelah dawu. Tawal malaikat tu kali te malaikatullah diriya ta ora anak turun kumujud darum beti para malaikat. Bapak tak ngomong duro kota iblis an amir robbi saking perintah pengirane iblis. Kalau jati kita metu sapa iblis anto ati saking to ati Allah taala kita disujudi lawan ninggal. Jadi iblis kan sujud dengan Nabi Adam boten turun. Apa tetap itu nano pengalap sira kabeh wong iblis wa zuriya ta anak turune iblis. Alkitabu ta kitab kuli Adam ka Nabi Adam wa zuriya ila anak turune Adam. Walau tehak fil mawdi ini ing dalam panggonan loro rupane apa tadilunahu wa dzurriyyatahu kuli iblis iblis. Wa alaf auliya ing pira-pira tekate min duni sangking sak liyane putih ora tegese to asira kabeh ing iblis tak balani. Kawalun hale te iblis tak balani laku maring sira kabeh aduun musuh. Ada tegese pira-pira utai dawa iku halun dadi kalbi saya banget di zalimina ke pira-pira golek dalan apane golek alternatif golek dalan. Wong golek kok menggantikan fungsi Tuhan cek goblok iki. Iblis itu tegese iblis waduriya lan turun iblis. Itu ating dalam soal ning iblis sabalan. Utai dawa iku badala itu atillahi hale dadi gendine soal ning Allah Taala. Ma asyatu humorane tene ingsun lume iblis sabalan iblis tegese iblis waduriya lan turun iblis. Iblis tak balane ora tak peseni kal pertama mati ingkang iso gawe pira-pira langit lan lan bumi. Iblis tak balane ora direputasi gawe langit bumi, mbok sembah mbok turuti ku lawa. Wala kalpa ana musim lan yo ora direputasi gawe awake dhewe. Maknane lampu bir tegese ora ngajirno ingsun bak dhewe sebagian iblis. Kala apa ingkang kalpa batin ing gawe sebagian iblis liya. Wa makuntulan ora ngalap ingsun. Wa makuntulan ora ana sapa ingsun mutasi dalem dili iku wong sing ngalap pira-pira sing nyesat muasa binat pira-pira setan ora ta'alap adudan ing golo akwaran tegese golo fil khalqi ing dalam penciptaan pakai pamoko hale kaya apa tuti unano ati sira kabeh tuti unano ati sira kabeh ing iblis tak balane iku ing iblis tak balane terus ngeten iki kula terang masalah setan. Setan itu kalau tengkorak itu bisa saja maksudnya termasuk manusia. Ini disebut wadadai gaja'alna likulli nabiyyin aduwan sayatinal jinsi. Terus logika yang mendiskreditkan agama. Kalau balik ini logika yang mendiskreditkan agama itu juga logikanya sih. Kalau punya banyak cerita tentang ini. Misalnya di hadis Sahih diterangkan suatu saat orang Yahudi itu berdiskusi sama kawan-kawannya orang Yahudi. Piye carane diskreditno Muhammad ben hujjahe kalah ning ngarepe wong akeh.
Terus diwarai ke kancane Yahudi sitok ngene nah di depan umum Muhammad takon. Mat wedhus iku nak mati sing mateni sapa? Ya karena pertanyaannya lugu lan Nabi jawab, apa? Agama itu aneh. Sing dipateni Allah langsung haram. Tapi sing lewat tangan manusia sing penuh dosa halal. Kudune sing setuan Allah langsung luwih apa? Halal. Lha iku sempat ana sampeyan iya lan kadang-kadang dimasuk akal. Agama ku aneh, Mas. Sing dipateni Allah langsung haram, malah sing lewat manusia halal. Itu terus jadi asbab nuzulin apa? Antar mereka itu berdiskusi supaya punya kata-kata sing nyudutno Kanjeng Nabi. Ketika di Quran bisa turuti mas, aneh-aneh. Cara berpikir boleh. Wonten malih. Di sini ada cerdas-cerdas jadi yang Yahudi kalah, bukan cangkem merah. Perkarane dia lugu. Di sini Ali ditangkal dengan Ali. Dari Balam, nah darah nikah Nabi Muhammad itu Balam. Sohibakum nama Balam. Li dari Balam. Ini dari pertama. Ali. Kue iso ngangkat sikilem sitok. Ya iso. Sekarang di sini Ali sikil kanan diangkat. Sitok Eli. Yo itu goblok dari saya. Jadi sikil sitok diangkat. Barang sitok diangkat. Sitok mengangkat. Yo itu goblok. Ya iso toh. Yo iso. Lalu ngono lan Balam dari ini muka langit. Maksudnya mau duwe kepentingan mendiskreditno jadi tome. Barang di sini Ali saya ngomong dia mak kuat. Mereka pengalaman itu. Itu mau di Cina Umar. Mas, kue itu nggak kasih kelom Cina. Cina Umar itu terserah lalu lepokam. Yo, entah ini kok deh. Saya malah gue pedang deh. Melayu Yahudi. Lalu Umar kapok hubungan dengan Yahudi. Pikiran Yahudi yo bancok perkara ini tidak Yahudi orang kena. Ini Yahudi boleh disebut pinter. Malah kena kebenaran di pinter Nabi Yahudi. Tawasul dari Nabi Yakub, mereka jadi pinter Nabi Yakub. Yahudi cerdas-cerdas itu. Jadi itu terjadi dari Nabi Yusuf. Jadi walhasil Yahuda itu bin Yakub, bin Ishak, bin Ibrahim. Jadi kadang Yahudi teman-teman tahu lagi itu dulu orang. Yang orang cerdas itu dulu orang apa? Jadi dulu pulau barang. Tahun baca sebelum itu Yahuda bin Yakub, bin Ishak, bin Ibrahim lewat ibu Sarah. Kanjeng Nabi ya anak turun Ibrahim lewat ibu Nabi Hajar, so Ismail, Rabi, Suku Jurgum, terus so Arab-Arab. Terus itu lama tuh nggak boleh barang ini. Jadi kalau ada itu secara tanah itu sedang Yahudi orang kan naik dulu, kenapa? Oh Yahudi itu pinter, kalau Yahudi dulu resong, lihat, vakum, jadi dulu sakit itu songo. Nabi Yusuf dia dulu kandung sitok, Bunyamin, gitu. Karena Nabi Yakub sangat mencintai Yusuf, dia coba Yusuf itu hilang. Jadi orang Yahudi, melani sampai jangan berharap orang Yahudi itu tidak beragama. Orang Yahudi itu orang paling religius. Tapi Yahudi Yusuf, tapi arah Yusuf gak lego itu mulai. Akhirnya dari ini ngomong dia nama Yusuf itu mata ini. Tapi dari Yahudi apa? Kegedean Yusuf mata ini apa? Latak tuluhu wa alquhu biwaya badil qala qailum minhum latak tuluhu Yusuf wa alquhu biwaya badil iku jak meniyal tafsir berubah itu saya. Ojo nak bapak ini jutane kegeden nyemplungno sumur sing mudah dilalui orang. Ben ditemuk wong. Jadi orang kok sumur mati tapi sumur sing mudah dilalui pejalan atau kafilah. Ben ana sing nem. Kamu tekek bisa Yahudi wis utek duwe. Jadi pinter tenan Yahudi boleh dicek mau tarik ban nyemplungno sumur. Hasil wajah saya Rasul Pak Arsalu waridum Pak Adla dalwa qala ya busyra hadza gulam wa asarruhu napa ditulah. Barang orang kasih laliwat kan terus nimbo, barang nimbo Nabi Yusuf katut walhasil terus ketemu kafilah. Barang ketemu kafilah dari Yahuda tak balane. Iki mau lha terus kok pelu piye kowe mau budakku minggat. Lah yo regane piro tidor, gak ora kasir bare yo dadi wis bar nyemplungno. Ijek nget. Gak ora kasir ta. Jadi wis nyerang ijek entuk minyak, dadi berarti akeh ijek napa? Jadi wong Yahudi mulai cinta. Wale wasaro bisa mani batin daro lima majuda. Wa kan fi bidat. Jadi kita dia wae dene seneng deh. Sing penting Yusuf iku wis ilang kok bapake. Entuk duwe.
Kemungkinan Yusuf balik kecil, mergo dadi budak, nek dikon dadi budak iku wong mesti ilang, wis apa? Mergo digawa ning Mesir, digawa ning napa? Iku wong Yahudi. Pinter banget. Kata saiki dekne mau kurang trik piye ngadepi kata. Akhirnya mulai terwajah ala komisi vitamin. Jadi wajah apa bisa ayam pun. Jadi wajah dekne nggawa kelambine Nabi Yusuf dicopot, terus dilontang-lontangi geteh. Terus teko wae nang dia pinter zaman. Jadi teko itu gua nang. Wajah apa bisa ayam ya berbunang. Nangis gawa kelambine Nabi Yusuf sing berlemotan apa? Ini qalu ya abana inna lillahi nastabiqu wa tarakna Yusufa inda mata'ina fa'akalahu til. Kulon itu dolanan asik, Yusuf tak beno jaga barang. Terus dipangan apa? Cerdas. Iku Nabi Yakub wis cerdas. Yahudi cerdas iku mesti dipikir Yahudi. Bapak-bapak Yahudi jenenge Nabi Yakub wis cerdas. Jadi pinter serigala sing mangan anak. Jadi apa mangannya kelabine dicopok sih. Perkarane Yahuda CS itu lali nyobek-nyobek nopo? Dojum dari pinter serigala. Jadi apa mangan anak kowe kelabine dicopok. Mergo 5 roa mergo roh kelabine ku ora tersobek. Akhirnya waduh lali. Yahuda pinter ngono iku sik. Isih kalah dadi Nabi Yakub mesti bodoh nih jadi. Lalu yang lucu Nabi Yakub sempat dengan pangeran Gusti pertemukan dengan serigala yang dituduh makan anak saya ingin terima kasih betapa dia berperadaban. Maksudnya ma'ahlamahu betapa dia berperadaban. Mengambil makan anak apa kelasnya dicoplok apa? Wis meriang. Jadi Yahuda CS ngerti nak dekne iku konangan oleh bodoh. Tenang sampai Allah dituruti. Serigala yang disangkakan makan itu datang. Ditanya. Karena Nabi itu nggak mudah main hakim sendiri. Mulai dari orang kira cerdas itu rapat ini pun Nabi, Pak. Nabi itu cerdas. Orang modal istiqomah itu sendiri cerdas sekarang. Kalau pulau melanjutkan itu cerdas. Jadi nak ikhlasan di suarga itu cerdas. Nah aku ngulang sampean di itu ada. Dunia itu gak akal entek. Gua sering ngomong gitu. Jadi saya wong salah kaprah. Nabi jatuh untuk dua akhir dari cerdas. Nah kalau aku beli, yo banyak duit yo penting jadi. Tapi orang selawat kita. Tapi nak pulang ngamal krono akhirat itu cerdas. Prospeknya jangka panjang. Tapi nak aku mulang krono duit itu ada. Kok demi barang yang mudah. Nanti pulau ikhlas tak laden. Jadi kalau nak militer daripada Gusti gue menjadi orang cerdas. Ini merupakan iman dengan ikhlas ini. Benar para ngomong. Terus soalan untuk duit itu rezeki. Aku ramulangan itu rezeki. Lawan kafir atau ngaji rezeki ya. Soal pulang ke rezeki mungkin dengan roman-roman beberapa kaitannya pulang mulang nopo. Ngomong ora tau mulang ngaji maklarang untuk duit berdua. Ini penting pula. Kalau hasil akhirnya karena Nabi itu tidak boleh punya keputusan sepihak, tetap konfirmasi baik sinten serigala. Apa betul Anda makan anak saya Yusuf? Jadi serigala nih. Kulon itu untuk wahyu yang pengira. Aturan kulon tanda jelas nggak boleh makan Nabi dan anak-anak Nabi itu loh sekalian. Lalu gak ada aturan, jadi kurang oleh makan nopo Nabi tak anak-anak itu oleh makan Yahuda. Nah kenapa saya tadi singgung orang Yahudi itu religius begini? Ketika mau menyiksa Nabi Yusuf, ini agak nyiksa gak lego. Sebab itu mereka ya mesti pangeran, tapi anak itu gak lego. Sebab itu waktu Yusufa wa alquhu seperti ini. Ya perlu lakum wajib adikum wa taqulu min ba'di qauman sorry. Paham ya? Lakot anak Yusuf wa ibadihi ayatul lisa'i. Iskor la Yusufu wa ahuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usba inna abana lafi dhalalim. Mungkin ini turu Yusuf wa alquhu bi roya badil jubi yal taqitu ba'di sayarati in kuntum. Walhasil mereka pikirannya itu la Yusuf wa ahuhu ahabbu ila abina wa nahnu usba. Inna abana lafi dhalalim. Ukulu Yusuf awit rohuhu ardo yaktulakum baju adiku. Terus ini seperti ayatnya. Wataku min ba'di kauman solihin. Kau nak bareng Yusuf. Soleh nela. Yang penting keswego. Jadi kemarin kalau santri ini soleh. Ya maksiat rampok untuk istighfar. Kalau tapi nak maksiat gak lego. Tapi orang kepengen maksiat terus. Kau bariku nopo? Istighfar itu mirip Yahudi. Jadi sampai di mental motor mirip nopo.
Jadi kudu dilakoni sih. Tapi wataku rumibadi kauman solih. Kok bariku soleh neng. Paham ya? Jadi ayatnya jelas nih. Layu suhu wa aku ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah. Inna abana lafi dolalim mubin ini ibu Yusuf abid rohu atau yakhulakum baju abikum bataku rumibadi kauman solih. Nah bariku solehnya. Lah ternyata kata-kata ini itu udah jadi pangeran nopo berarti ya udah tak dulu. Ini kok ketika Nabi Yusuf jadi raja teng Mesir macam-macam, tetap dulu-dulu rene nabi niku diangkat jadi para nabi jadi wong saleh. Mergo dene duwe cita-cita kapan-kapan tetep jadi wong nopo saleh. Mulane Nabi Yakub ning akhir hayate anak-anake muni qalu ya abana astaghfir lana dzunubana inna kunna khati. Pak kula njalukno sepuro pangeran, mergo kula niku salah. Tapi Nabi aku nopo, ora tau bahas talfirulakum. Yo mesti wae kita jalan sepuluh. Mergo pangeran mesti nyepuro. Begitu juga Nabi Yusuf, ketika dulure ngaku salah, kula niku salah Yusuf ben kuwi tau nyiksa kuwi. Tapi Nabi Yusuf mesti la tasriba alaikumul yaum yaghfir wa lakum wa arhamur. Gak kowe ra dosa, sak kita sepuluh. Iku nunjukno nak tobaté Yahuda sak dulure ditampa. Mergo dari awal duwe cita-cita wa takun berarti kauman. Saya ini tinggal di Yahudi ngoten malah yang Islam. Alhamdulillah duit ibu sisa ngoten Pak. Jadi nak maksiat. Mau saya kita naik kok nak tua tobat. Ya maksiat tidak kok istighfar ya siapa berkode duit cita-cita apa? Istighfar. Elek istighfar belum nak bermaksiat. Iku elek wong istighfar kok ape? Maksiat. Bon terus iku nunjukno kita terus niki kula ngaji ben sampean ngertos. Nabi niku rata-rata cerdas. Malah kalau ada cerita kata tentang tafsir Ibnu Katsir, Nabi Dawud itu cerdas, itu cerdas Nabi Sulaiman. Terus pangeran itu demokratis. Suatu saat ada kakak beradik punya anak seumur. Lah terus anaknya itu wajahnya mirip, adalah dipangan apa serigala, dipangan apa? Barang dipangan serigala dari yang besar, matur Nabi Dawud. Itu anak saya. Karena adiknya itu sopan santun menengah ini. Akhirnya Pak Kodo dan Kubro, kata Nabi Yakub, ya wes anak yang gede, anak yang bareng. Terus bareng sing adiknya nangis, setelah Nabi Dawud kan raja, punya anak Nabi Sinten Sulaiman. Setelah dari sana ketemu Nabi Sulaiman. Kalau saya yang jadi raja, keputusannya ya begitu. Adiknya tertarik, omongan itu Nabi Sinten Sulaiman. Kata raja kan sembunyi, tak ketok, tak bagi lurus. Dan Nabi Sulaiman itu tak ketok. Apa dulu? Terus dari sing sugro, dari sing cilik, latak tok bu, Pak Inahu ibnu aja. Ojo ketok, itu anak kakakku. Nah ternyata kakaknya udah histeris. Orang keputusan diketok tenang-tenang aja. Akhirnya Nabi Sulaiman mutoto jika nanti cilik. Ketika ditanya orang kenapa kamu kayak Nabi Sulaiman, tidak ada seorang ibu. Si anaknya diputus diketok tenang-tenang aja. Mungkin bodoh nih. Akhirnya Nabi Dawud dikonfirmasi. Yang benar Sulaiman, yang benar apa? Mereka ketika diintimidasi apa diketok, ini mbak ini tenang-tenang saja. Enggak mungkin seorang ibu anaknya apa dibunuh diketok, nopo tenang-tenang saja. Akhirnya Pak Kodo disuruh ini dia nak kafe nabi ini pasona sidik amanat tablet nopo. Terus cerita ketiga ini bersama Nabi ya. Di era Nabi Dawud itu ada 5 tokoh. 5 tokoh gemeni satu perawan terus hamil. Lucu tuh, tokoh agama, tokoh masyarakat yang arwah bukan kok. Lah itu Nabi Dawud juga putus dong. Barang si perawan tadi lapor Nabi Dawud itu ada keputusan orang mau kesini. Lalu lucunya yang tersangka nih, paling ditengnya asu deh. Wong 5 menit paling ditengnya apa? Asu. Terus dari Nabi Sulaiman, saya Pak yang bisa memutuskan itu mulai pengiran anak muji Sulaiman, fahamnaha Sulaiman. Soal kecerdasan ini tak paling cerdas Sinten Sulaiman. Nabi Dawud orang tahu sinau, itu dia pendekar bukan tukaran, paham? Jadi dia jadi rojo mergono pendekar. Jadi ceritanya itu satu kerajaan bentrok pakai torut nih. Alhasil orang lomba, tinggi songalang no jalur, dikai hadiah nopo kerak. Jadi ini kerajaan itu perkaranya menang pendekar. Nabi Sulaiman buatan anak rojo, jadi tukang motor buku, jadi relatif suwe canggih di urusan apa? Paling di Serano Sulaiman kan. Tokoh 5 di luar dugaan kan Nabi Dawud itu lolos, paling di tengah aku lolos. Jadi Nabi Sulaiman yo di tengah aku.
Dicelok sitok-sitok. Diintegrasi sitok-sitok. Di luar juga tak kok ana Nabi Sulaiman. Aku sing ngetengi rupane opo. Jadi jelas juga. Abang. Terus sing kedua tak kok ini. Dewe ada. Sing ngetengi opo putih wis tak jawab. Barang mau limo konservasi. Asule rupane beda-beda. Wah iki mesti bodoh. Wong muni asune abang ijo putih pokoke limo iki asune rempane beda. Lah kok ora? Nah sing ngetengi asu putih. Royo kowe sing lakoni terus akhirnya dihukum itu pintere Nabi Sulaiman. Jadi di luar juga ternyata wong limo diintegrasi sendiri. Kita kok rupane nopo? Mesti panik tuh kan di luar juga aneh terus. Teh distok muni nopo? Abang itu terus wonten ayat apa fahabna nopo? Sulaiman wa kullan atayna hukma wa ilma wa sakharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wa tayru wa kunna nopo? Di Sulaiman itu tak beri kecerdasan membuat keputusan hukum. Itu termasuk beliau bisa menyelesaikan kakak beradik yang kehilangan anak. Terus diputus dikasihkan sing cilik. Mereka ketika mau dipotong, sing cilik histeris, sing kakaknya dingin-dingin saja. Itu cara Sulaiman nggak mungkin seorang ibu anaknya dipotong dingin-dingin. Bukan lo terasakan. Badalah atau ma'asyatu. Awanan tegese pira-pira pertolongan fil khalqi ing dalam penciptaan pakai pamongko kale kaya apa tuti unana ati sira kabeh ing setan sabaran. Watulan wa yauma yaqulun nadu syuraka ya watulan ilinga sira wa yauma marsudun diuskur to diskur. Yaqulu dawuh sapa Allah bil ya iklan ya. Wa nuni lan nun nangku. Nadu nyeluk sira kabeh syuraka ing pira-pira mitra ingsun. Ai awtane tegese pira-pira berhala. Ayat awtana tegese pira-pira berhala. Alladzina rupane wong akeh antum kang nyangka sira kabeh. Lihat Pak Usman nyapa ati sapa berhala kabeh laku maring sira kabeh. Bisa nikum kelan petangkaan sira kabeh. Pada omong ngundang sapa akeh rum ing para berhala. Kalan tadi ku mongko iso nyembadani apa para berhala laku maring wong akeh. Lan wisiku tegese ora iso nyembadani sapa para berhala rum ing kabeh. Wajah analan gawe sapa ingsun dene antarane wong akeh. Denal autani lan antarane pira-pira berhala wa abidi halan sing nyembah-nyembah berhala. Tak gaweno mau dikon enggon kehancuran. Manane wadian tegese jurang min audi jahannam tak min audiati jahannam sing boro jurange neraka. Yulakuna dirusak sapa ngakeh ing dalam wadi jahannam. Toya iku narusak sapa ngakeh di wadi jahannam. Jami'an halis kabian. Bahwa tidak mau dikon iku min waga kotane jauh waga kok bil fakhi manane halakan. Waro ala ningali sapa al-mujrimuna ing pira-pira sing dosa ningali anar neraka. Fadzonu mongko padha yakin sapa al-mujrimun ae kono tegese padha yakin sapa al-mujrimun. Annahum tak temne kabeh muaki ora iku bakal ceblok ning neraka. Ketika neraka dipertontonkan mereka yakin bakal masuk neraka. Waki unat tegese tumiba kabeh dia ing dalam neraka. Walam yajidulan ora metuki sapa kufar anha sanging neraka. Ora metuki masrifat ing nggon mirip, masrifat ing nggon mirip, majilan tegese nggon mirip. Terus ini kalau terakhir cerita riwayat masalah pasar ya. Kalau mau tentang tafsir Tobari, terus Tuhan itu adil sekali. Kenapa Tuhannya manrokin nyipta manusia? Itu ternyata nggak ceritanya. Terus siang saat ini nyembah berhala. Tapi ngimani duit, ngimani pangkat, ngimani apa saja di luar Tuhan, didewa-dewakan. Itu ketika orang-orang masar itu Tuhan sempat memberi satu pilihan. Ngeten, pulau setuju sekali sama hadis ini. Apakah adil juga? Jika orang yang menyembah sesuatu, maka ikutlah sama yang disembah, karena itu yang didewa-dewakan yang disembah. Lalu itu orang-orang kafir do ngaco kabeh, itu adil ya Rabbi, itu nopo? Jadi orang yang misalnya ngimani duit, ya melok duit, ngimani pangkat, ya melok pangkat. Soalnya berbeda banget. Apakah adil orang yang ngimani sesuatu dia wajib mengikuti sesuatu? Tentu yang paling ekstrim sing ngimani berhala macam-macam, kabari selawat-selawat. Tidak menawa ngimani duit, pangkat, wedoan macam-macam menawa ya tetap goleki tapi ya bingung kok. Jadi lah mereka lucunya jawab iya, ya adil Gusti kalau yang ngimani sesuatu ya harus ikut sesuatu itu. Mulane kula suwun iki salat sampeyan iku tonton, apapun kesalahan jenengan, nak salat pas sujud itu. Ya Allah, apapun kesalahan saya, misalnya senang mau wedok, pangkat, mau harta, tahta, wanita, cara orang luar itu harta, tahta, wanita.
apapun kesenangan saya itu urusan nafsu saya. Memang nafsu saya itu bodoh sekali. Tapi akal saya akan mencintai jenengan. Jadi jenengan kudu sering ngomong ke pangeran Gusti kalau saya salah, itu yang salah nafsu saya, tapi akal saya masih waras. Ya masih tahu kalau Tuhan jenengan dari sikut jenengan. Lah besok enggak waras lagi itu nafsu saya, tapi akal saya masih apa? Waras. Siapa mungkin ngomong kok ngidan terus begini, wiridan ya Allah, akal saya waras. Terus niku enggak apa-apa, makanya syarat iman itu ngerti. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Lah syarat salah itu kepleset. Jadi ora oleh salah kok jarang. Salah itu nyerempet kepleset. Kalau ben salah ora oleh. Nah sing parah itu imane tepat-tepatan, nah salah tenang. Nah itu perkara. Jadi nak maksiat dijiwai, tapi nak pas bener be angop itu perkara. Jadi perkara. Jadi malah makanya bahasa Arab salah wong apik itu jalan. Jadi wong tak tahu nah ini salah wong saleh apa? Jalan kepleset. Napa? Kepleset. Tapi nak darahnya iman itu wakah itu mancap neng hati. Malah darahnya iman rosikun bil qalbi itu mancap neng hati. Iman itu ada sesuatu yang rosik bil qalbi, memang tertanam. Lah salah itu apa kok? Jenenge ki manusa ben misale kiai lah, misale kowe orang wedok kok pengen. Wong ayu kepengen wong elek gelem pomene wong napa? Justru wong ora di bojo ora pati ayu berarti mati ya wong elek gelem. Apa meneh wong napa? Nah, wong bojone ayu berarti siapa? Berarti pilih-pilih ini paham. Terus niku teori ini. Ya agak bener ya tapi paham. Itu kudu kepleset. Jenenge napa? Salah. Di pulau baleni malih nak salah. Iku kudu kegowo basaria. Disebut napa? Salah. Kepleset. Tapi nak bener kudu jadi karakter, jadi malaka. Ya nak bener kudu jadi napa? Malah kaman disebut falam mata bayana lalu pola alam manapo ala kulli syai'in qadir. Benar itu harus jadi sikap sing valid, sing solid, sing akurat. Misalnya ngeten ya, contoh gampang ngeten, mau sama tak warai itu dulu. Sama kalau tahajud doa saja gini, ya Allah, saya itu ingat betul bahwa saya pernah ada. Dan ketika saya ada ini ya panitianya ada saya. Jantung saya yang ngelola juga ada saya, paru-paru saya juga ada saya. Tentu semuanya itu engkau. Jadi dimulai, makanya Rasulullah nak mari wiridan gampang. Kon maca surat insan. Surat insan itu kan dimulai hal ata alal insani khinum minad dahri lam yakun syai'am madhkur. Jadi kon eling bahwa ada masa-masa di mana kamu tidak ada. Itu eling-eling. Iya, Gusti, saya itu pernah tidak ada, sekarang ada. Nanti tidak ada lagi, ada lagi. Sehingga kamu punya kepastian bahwa saya ini tidak siapa. Itu baru sampai pas ulang-ulang di tahajud. Itu nanti lama-lama terbang. Sehingga kalau kita pas maksiat itu kepleset, tidak menjadi min. Tapi kecualian bumi gue pikir gimana cara mendapatkan kuota. Sampai akhirnya mendapatkan. Jadi maksiatnya bobrok. Program ketemu masjid di sholat. Itu berarti pas apik tepaan, pas maksiat. Di program, itu bahaya. Nanti masuk aparoe, tamarit, tabu dan dilaharu. Jangan sampai kita ini menuhankan hewan apa. Mulai pulau suwun, apapun sama rapati bener-bener lah. Pokoknya sholat itu karena Nabi. Sebetulnya banyak ulama berdapat sholat witir itu wajib. Jadi di ruang sholat 5 itu banyak ulama berdapat witir nopo wajib. Cuma ulama lah menawa orang duanya lidarani wajib. Akhirnya rata-rata menira wajib karena mereka juga ada siap kalau bukan witir terus. Padahal mereka sepakat Nabi itu tidak pernah meninggalkan apa ini. Mulai lucu ini tak begono Ibnu Umar. Ibnu Umar itu anak Sayyidina Umar. Beliau menangi kanjeng Nabi. Beliau menangi apa? Ketika beliau menangi kanjeng Nabi, menangi era tabiin. Era tabiin itu wong ndake-ndake kata kula ngaten iki ndake. Hukum dipilah-pilah. Nak wajib mendesak ya dilakoni, tapi nak sunah ditinggal. Paham perbedaan ini, Mas? Tabiin nganti angkatane sampe nak ndake. Nak wajib tenan ora kena dinyam, dia terpaksa nglakoni kok sholat dulu barang ngoten niku. Tapi nek iso dinyam, ya rasa dilakoni. Sehingga ketika tapi ini kangelan golek cerita nak Kanjeng Nabi juga witir. Yo mbok kangelan golek cerita nak sahabat gak napa witir. Tapi dia berkeyakinan sunat itu kalau ditinggal gak apa-apa. Jika tanya sampai Ibnu Umar, ya Ibnu Umar, witir itu sunat apa wajib? Sayyidina Umar ya gua bagus ngerti ya kelakuane tabi ini ngono iku. Jadi Umar jawab autaro nabiyyu wa autaro muslim.
Sarokku kok nabi yo witir wong Islam kabeh sahabat yo. Ya benar Umar, innama sa'alduka awajibun am sunnah. Boten kula tak pate wajib napa sunat. Ibnu Umar aja pinter, autaro Rasulullah wa autaro muslim. Pokoke nabi penggaweane witir sahabat yo do. Tidak ketakok mergo dhewe kepengin dijawab sunat, dhewe wedi kepentingan dijawab napa? Nah dijawab sunat ora usah witir. Takone iki. Ora iki hukume lho pate iku sunat napa? Wajib. Waktu marah semua. Ya jahil ngomong. Goblok utak mbok kok. Nabi ku nek wis nglakoni, sahabat nglakoni yo penting kok tiru. Aku nek jawab sunat mesti kira nglakoni. Paham? Mergo witir iku go wiling-wilingan tau. Lan ketika Nabi nek iso 13, maksimal 13. Ila maksimal 12. Nah ora iso minimal di. Kalau ya sering tapi kita niku ya. Maka gue iling-ilingan inna wa witron yukibul witro awal sitok senengane. Jadi witir itu nak iso sebelah. Tapi orang ulama sendarani saya telulah itu rada ulama rada keliru. Rada keliru nek kaya ulama yo nakal ya cangkem elek tapi ngomong alim. Telulah tuh lem ngitung keliru paling bak dia tak hitung ya ngono tak ngono jadi bak dia tak. Jadi witir itu yang secara mandiri itu songo sebelah. Dan harus ngitung telulas berarti ngokokno apa? Ngokokno apa? Kajian. Lah soal KPI tak warai pakai KPI. Mungkin Nabi yo lucu kan Nabi itu tidak pernah sholat sunat di masjid. Ulang-ulang di sektor sholat di masjid. Nabi itu tidak pernah sholat sunat di masjid. Mereka Nabi meyakini Abdul sholatul mar'i fi baitihi ilal maktubah. Jadi sing disunatan di masjid namun sholat jamaah. Kalau yang lainnya sebaiknya di rumah. Makanya Nabi pernah ada sahabat sering sholat di masjid dimarahi sama Nabi. Ij'alu fi buyutikum haddun minas sholat. Wa fi riwayatin la taj'alu buyutakum kuburan. Oh maaf didadekno kuburan. Mereka ora tau digono apa. Coba wong saiki nang masjid khusyuk bolak-balik sholat nganti keselam mulai. Iki mamangane wis bisa ngono urung. Karena religius teko-teko takon apa? Makanan lucu. Dan apa? Ini orang ning masjid yo sholat, teko mari wujud sholat. Jadi budrike hilang apa? Selain itu anak istri sampean tahu bahwa sholat itu penting. Walhasil Nabi sholat itu tahu kesuwelas sholat. Songo, negara ini songo, negara ini sholat, negara ini telulah. Nah, kalau negara ini situ tahu, kalau lagi-lagi kalau Nah itu lucu. Ini kisah nyata. Ini yang orang tak tersinggung, yang di kelompok tertentu, itu urusan ilmu orang tak tersinggung. Sayyidah Aisyah ditanya, pokoknya Nabi nak sholat terulang rokaat. Dan di sholat rokaat. Itu yang pernah menyaksikan sering tentu Aisyah. Nomor 2 Ibnu Abbas itu. Nomor 3 Maimunah. Maimunah itu juga nama istrinya. Lalu kefianya apa? Nah, itu kata ulama. Jika Anda tidak bisa menduga kefianya Nabi setelah rokaat, tebaklah tiap 2 rokaat salah. Itu pasti benar. Allah balik malam. Dan percaya sebenarnya kau kuburan itu. Paham ya? Lepas kalau langsung jawab tenang. Jika Anda tidak tahu kefiahnya, maka tebaklah, asumsikanlah bahwa setiap 2 rakaat Nabi salah. Karena ada kaidah sholatul laili masna. Jadi anggap saja 2. Berarti kalau 10, ya 5 salaman. Terus welas 1 ide. Jadi kalau 13, 6 salaman, 1 ide. Paham? Itu yang mesti benar. Kemungkinan kebenaran kedua adalah tebaklah tiap 4 rakaat salam. Iku mari perkara orang lama sing nakal. Alasannya masuk akal. Iya wae ana salat zuhur, isya, ngasar. Jadi kalau ndak ora persisnya kan dimirip-miripno. Artinya ada salat 4 rakaat 1 salam. Berarti nek ngoten tiap 4 rakaat 1 salam. Dimiripno nomor zuhur, asar, isya. Wah, berarti kalau 4 salaman berarti kan 1 untuk 4, 2 untuk 8 gitu. Lah sing 3 piye witir? Kaya ana magrib. Makanya witir itu boleh 1 dhewean, boleh witir kaya napa? Magrib. Berarti 4, 3 wae magrib. Lah sing lucu berapa? Aku tahu dulu.
fi aradil wisada. Nabi bantale do, beliau tarik Maimunah wong aku misalane cilik bisa. Tapi Nabi umur 14 tahun, kila sayang tahun. Aku turu, mau kepengen rasulane Nabi. Dari Nabi, iki riwayat rada beli. Sangang rakaat salam pisan, mari perkara. Jadi Nabi itu sangang rakaat salam. Jadi riwayat ini rodok saja, rodok nereknya, tapi benar secara hukum. Nah benar secara hukum, makanya Imam Syafi'i sendiri, saya itu berkali-kali membaca Musnad Syafi'i. Satu-satunya kitab hadis yang dikarang Imam Syafi'i namanya Musnad Syafi'i. Dan alhamdulillah saya baca khatam mulai A sampai Z. Jadi saya tidak mungkin salah karena saya bacanya khatam. Kata Imam Syafi'i, makanya beliau berpendapat, tasawuf awal itu sunnah. Jadi kalau nak sholat zuhur kok lali gak tasawuf awal, kabeh wong Syafi'i darani sah, mereka tasawuf awal sunnah. Dalil Imam Syafi'i, Nabi nawawi bablas sholat sangang rakaat tanpa tasawuf awal. Berarti kita lihat sholat zuhur orang tasawuf awal, itu sah. Mereka tasawuf awal hukumnya sunnah. Paling darani bodoh untuk resiko, tapi tetap nopo sah. Apa nol kabeh sing ngaji tasawuf awal sunnah wajib. Nah, kenapa yang selalu berpendapat sunat? Mergo riwayat Nabi nate sholat sang rakaat bablas tanpa apa? Tasawuf awal. Jadi langsung tasawuf. Problem ini malah. Mulane Mustafa ana ilmu sithik ora usah ngritik kelompok liya, pasang rakaat tanpa tasawuf awal dari liya apa? Berarti ngaji merata. Paham ya? Tapi sing ngono terus ora liyane ya padha ora khatam. Berarti sing khatam kula ora telu sih, ora pinten. Ora pinten. Telu. Baleni ya, baleni malah. Jadi kalau yang nebak mesti benarnya enggak spekulasi. Anggap saja tiap 2 rakaat salah. Karena khasnya sholat sunat itu 2 rakaat. Misalnya taruh saja ini. Qobliyah zuhur yang kesunatan berapa? 4 kan? Paham ya? Kita tahu masih kenapa? Mondoknya waduh. Ini modalnya yang Banyuwangi, dia buat nanti latihan nyantet. Tapi tahu disantet kalah deh. Qobliyah zuhur yang mau akadah kan pinten 4 kan? Itu kefiatnya pasti 2 salam, 2. Begitu juga ba'diyah zuhur, kesunatannya berapa? 4 kan? Ya, 2 rakaat salam, 2 rakaat. Kan sholat sunat mu'akadah kan hanya 10 kan? Qobliyah zuhur 2. Iya, ba'diyah zuhur 4. Qobliyah zuhur 4, ba'diyah zuhur 4. Itu rosak ya? Qobliyah maghrib kan tidak pasti mu'akadah. Ba'diyah itu dimasukkan sholatul lail. Wong ulama itu namanya itu nggak aneh-aneh. Walhasil itu ciri khas sholat sunat itu mesti loro-loro. Walhasil makanya saya tadi bilang, kalau tidak tahu kepastiannya, tebaklah kebiasaannya itu 2. Kata padanannya banyak. Qobliyah subuh 2. Qobliyah zuhur kalaupun 4, 2. Ba'diyahnya juga 2. Qobliyah asar 2. Ba'diyah asar Arab nggak boleh. Itu kan. Qobliyah maghrib 3 sunat mu'akkadah boleh tapi 3 sunat apa? Terus antara maghrib dan isya tidak dikategorikan ba'diyah tapi disebut sholat nopo? Awati. Itu yang mesti sholat nopo? Awati. Terus setelah isya kategorinya sholatul lail. Nah itu rata-rata kefiannya apa kan 2. Makanya kalau Nabi 13 rakaat atau 9 rakaat tebaklah itu 2. Tapi sampai jangan menafikan yang langsung 4 karena ada padanya zuhur yang 4 rakaat, asar 4 rakaat, isya 4 rakaat. Lah yang paling aneh riwayat Ibnu Abbas, aku nyekseni Nabi sholat 9 rakaat bablas tanpa tasahud awal. Tapi itu Imam Syafi'i meskipun rapatnya setuju, dia cocok. Mulai dia berpendapat tasawuf awal sunnah. Contoh dia atau ngelakoni tinggal nopo tasawuf. Kalau lah rawan dia mau ngajak tenan. Kan populer sunnah tapi nopo populer. Tapi atau imam dulu syukur kula ora tau imam. Kula mulai ngalir nanti janji buat nanti imam. Ya ben Mustafa udah di imam Pak ngene ya. Ya kan jotan kok. Dirinya apa sekarang imam. Dirinya benda waktu, dirinya benda apa? Benda waktu. Tapi sampai tidak usah niru pulau. Kalau orang imam bilang harus mulia, sama orang imam orang mulia. Jadi pulau itu nak ninggal tasawuf amal, itu bingung. Apa tak balik ini? Sunat tahu lah, tak balik ini jadi sawangannya apa?
Jadi kalau sering tinggal di awal, ya akhirnya kira, nah solusinya dia kan sujud nopo. Tapi itu sebenarnya tidak apa-apa. Anggapnya kalau mereka nabi bertangan rokaat ratusan awal orang sujud sahwi. Jadi banyak juga orang-orang tak sujud sahwi banyak modelnya harus ngomong nabi tahu sholat tangan rokaat tanpa nopo. Jadi kehebatnya Rasulullah itu sesuatu yang boleh pernah dilakukan supaya ringan bagi Sing aneh wong Arab kulo kadang diengkar, tapi dia wong Arab bukan nabi wong Arab kuat. Kulo nanti tadi itu diengkar, tapi dia piye. Ketika ada nabi kan nyata dia, kowe sholat itu wajib ngadeg nama. Nah, mampu oleh nopo. Kulo balik malih. Kowe nak sholat fardu itu nak mampu ngadeg. Nak orang mampu ngadeg. Perasaane wong Jawa luwih apik dibangun Arab. Rasane wong Jawa nak ngadeg nak lugu tasawuf awal. Lugu napa? Kalau balik ini malah. Perasaane wong Jawa gak mampu lugu tasawuf. Nak wong Arab boten, tak ono sing haji-haji. Wong e gua gagah, gua kursi. Yo kursi kados nganten-nganten ngono. Lugu. Dadi ora lugu tasawuf awal, lugu ning apa, Mas? Tetap ono sing tau haji-haji. Diarani ra mampu nak top awal ilang kan ana kurja, kesunatane kan maju. Yo kuat maju tenang e diangkat. Iya, tak kalau sing ora jadi. Wong Arab ora tolong jamaah. Lugu kursi betul. Dan itu memang yang haram disediakan kuat kursi. Lugu mon. Lah kok nak ning arep ana kurja, kursine napa? Diangkat. Justru iku kula engkar karuan ra kelar ngangkat malah tak arani ora mampu. Kelar mau kamu aku ning digowo. Gue terus digowo. Batin ini nganggo kalopo. Pikiran kula, aku sing ngalim ngene ora kaule wong iki malah roh. Pikiran kula niku. Aku sing ngalim ora kaule kok wong iki napa? Roh. Ya kula kusnudon ya kaul ngawur ngono ae tapi. Lho ndak anak karuan dekne ra kuat mlaku malah kula setuju ndak apa-apa nang kuwate lungguh. Jadi menunjukno kita wong Jawa akhlake luwih apik. Jadi perasaane wong Jawa tak roh kula asal ke Jawa. Di asal ke Jawa kula balen iki. Engger gak kuat salat ngadeg mesti nungguin model tasawuf awal iki, Bos. Nek wong Arab kok jan nungguin lugu napa? Jadi aku gak tahu. Jadi beto itu bukti tak akhlak Arab Jawa itu tak dasare gitu. Padahal nang hati-hati itu Nabi yo lugu maksudnya lugu gaya tasawuf awal. Iya, sing ate haji anak lugu Arab lugu kursi nomor ngisor. Kursi. Apa ditiru ae ya? Jane rontok enak kulo. Lho nak saya tertarik, sebenarnya kulo secara nafsu gitu tertarik. Maksudnya anak kuat ngadeg lugu nomor kursi. Tapi kalau nganti saiki ora kaul ya apa iya boleh begitu. Nah boleh bagus sebenarnya ya lebih gampang kan. Lah kalau pertama khusnudon paling mau kelemonen ra iso napa. Kalau coba barang orang furjah ngarepe, kan kesunatane maju. Jame kursine jangkat. Aku tahu lompo itu. Jadi jam ini. Dan ternyata kanca-kanca kula sing mondok teng Mekah 10 tahun sayang tahun tak takoki. Lho, niku kaule kalau nopo, kula niku masuk yo nang kitab kowe tak waca. Wah, nek iku yo gawe bebas ora kaul-kaulan. Saya gak kaul-kaulan. Jadi kamane gawe bebas nyata Nabi dawuhe kan nak ra kuat ngadeg. Tunggu, lalu gue iso ngene iku, iso ngene iki, iso ngene iku. Ane penting ku artine lungguh. Wong Nabi ora dawuh lungguh kok tak tahu tak apa, pokoke napa? Ayo repot ada nang romo itu ya. Tapi parah tenan. Yes, kula lu ya engkar tapi nggih kula tak kan kapan-kapan ya tiru tapi. Tapi orang tahu lho kula hingga detik ini itu enggak tahu dari itu apa. Paham ya, terus wong Arab ku lucu. Dikatakan piye, carane kok piye. Nah bismillah boleh iso nak lah masih sering baca kitab. Tapi nak nunggu sing model ngoten niku. Kalau kan yang boleh gendut, jadi dia kangelan. Dulu barang ono furjah diangkat. Lalu cuma itu legal loh. Wong di masjid banyak kursinya. Berarti kan sah. Maksudnya disahkan oleh negara kan. Disediakan. Tapi mungkin nak ulama itu pikirannya ya orang yang jenis meneku. Maksudnya sangat parah. Apa? Itu buatan diangkat ngalor itu. Jadi awe. Amun dulu. Kapan-kapan kalau anak Arab Kaule kita cerita. Kalau gitu.
Tapi tapi jadi mau balik malah yang masalah tasawuf awal. Iki balik. Wong tasawuf awal wae sunat. Apa meneh carane yo sunat kabeh. Lah ngono pas salat tunggu yo ora kudu kok tasawuf awal wong hukume wae napa? Sunat ngono menawa kira-kira tekil ngono. Maksudnya balik menawa kira-kira ngono. Tapi wong kula ki Jawa nggih boten kulino nekat ngoten nggih. Wong kula mulai cilik bapak nak gerah nggih nak salate lugu nggih lugu tasawuf awal niki. Kula nate riyen tiba kecelakaan nggih. Dia terpaksa kula ki Jawa nggih lugu model tasawuf napa? Apa itu kursi ku cek rombe nyali lho. Lah jane oh dewe nabi kan nak kowe ra mampu salat to nganggo lugu. Alhamdulillah perasaan iki Jawa lugu tasawuf. Nak perasaane wong Arab. Itu kok. Iku juga sing bener sing putih wae napa. Tapi kalau tertarik, cara umum saya nopo. Apa gak apa-apa. Nah, gak apa-apa nih, gak apa-apa itu tadi. Kefiyah tasawuf awal saja hukumnya. Nah, ngono kan boleh ditinggal. Jadi tinggal iku gaya duduk ning kursi ya enggak masalah. Menawa logikane ngoten menawa lho, tapi muga-muga ya ana alasane. Tapi niku mun cekak sebagai napa? Kemikir kula kan ngeten lho, kursi sak menawa disediakan negara kan enggak mungkin enggak konfirmasi tamu ulama kan. Tetap konfirmasi gitu. Mungkin ulamanya bilang enggak apa-apa. Jadi pikirannya ulama enggak apa-apa itu kan mungkin yang sakit betul sing gak iso go kursi ngalor ngidul lho. Lah nek go kursi iki piye hukume? Payah. Napa? Payah. Wala me jitulan ora metu sapa wong akean hatangin neraka ora metu masuk sifat enggon mirip. Manane nek ketemu neraka wong kafir iso mirip mak bilang disikon mirip wala.